Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Pada hari ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah, bersukacita. Bersorak-sorai saatnya kita akan sama-sama mendengar apa kata firman Tuhan. Ya, di ulang tahun gereja kita yang ke-17 pada hari ini, Tuhan akan berfirman bagi kita, bagi saudara, dan khususnya bagi saya. Ya, sebelumnya mari saya ajak Ibu Bapak kembali berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersukacita merayakan ulang tahun gerejamu yang ke-17. 17 tahun yang lalu Engkau dirikan gerejamu, tepatnya 9 November 2003, dan Tuhan sudah pelihara hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai tahun yang ke-17. Tuhan memelihara, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan tidak sampai hari ini saja, tapi sampai kapanpun, sampai Tuhan datang kali kedua. Tuhan, saatnya sebentar kami akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, telinga kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Layakkan, kuduskan hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Bu Bapak, pada hari ini kita boleh bersukacita, kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-17, ya. Sweet 17, ya. Kalau ukuran orang, manusia itu memasuki dewasa, ya. Harus makin mandiri, makin bijak, makin baik, ya, di usia yang ke-17. Demikian juga gereja kita, mari kita juga makin dewasa dalam Tuhan, ya. Di dalam ulang tahun gereja kita pada hari ini Tuhan berikan tema, ya, bagi kita Ebenezer, ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Dari 1 Samuel 7 ayat 12b, ya. Ebenezer adalah tugu peringatan yang didirikan oleh Samuel, ya, di antara Mispa dan Yesana, ya, untuk memperingati pertolongan Tuhan, ya, bagi bangsa Israel, ya, dari penindasan. Kita tahu Israel ditindas bangsa Filistin selama 20 tahun, ya, dan akhirnya Tuhan membebaskan, ya, sehingga Samuel membuat tugu peringatan. Dan kata Samuel, sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Tabut Tuhan juga dirampas oleh Filistin, ya. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan, dirampas, ya. Semuanya dirampas, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan Samuel untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan orang Filistin tersebut, ya. Kita akan belajar apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan Tuhan, ya. Yang pertama, Samuel menyerukan kepada bangsa Israel untuk bertobat, ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan Samuel adalah menyerukan kepada bangsa Israel untuk bertobat, ya. 1 Samuel 7 ayat yang ketiga, saya bacakan demikian firman Tuhan, ya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu pada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin, ya. Jadi Samuel menyerukan kepada bangsa Israel untuk bertobat, meninggalkan allah-allah asing, ya, dan hanya menyembah kepada Tuhan, ya. Beberapa hal di sini kalau kita telah di dalam 1 Samuel 7 ayat 3. Yang pertama di sini dikatakan berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Jadi Tuhan itu inginkan Israel berbalik kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati.
Yang kedua dikatakan menjauhkan semua Allah asing. Ya. Di sini Israel banyak Allah asing dikumpulkan, ya. Asitoret dan lain sebagainya, ya. Menjauhkan dari semua Allah asing, ya. Dan juga dikatakan menunjukkan hati hanya kepada Tuhan, ya. Dan beribadah hanya kepadanya, ya. Ini seruan Samuel kepada bangsa Israel, ya, supaya lepas daripada penindasan itu. Jadi berseru, ya, Samuel menyerukan pada Israel. Yang pertama, Israel suruh berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak hanya berbalik, tapi dengan segenap hati berbalik kepada Tuhan. Menjauhkan semua Allah asing dan menunjukkan hati hanya kepada Tuhan dan beribadah kepadanya, ya. Jadi ini langkah pertama yang dilakukan oleh Samuel untuk membebaskan Israel dari Filistin, ya. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat Israel sedang melakukan pertobatan, dikatakan sedang melakukan pertobatan dengan berdoa dan berpuasa, Filistin menyerang Israel, ya. Bagaimana dengan kita kadang-kadang, ya. Pada saat kita berdoa mau bertobat diserang, ya. Bapak yang dikasih Tuhan, ini seringkali terjadi, ya. Kita mungkin ingin bertobat, ingin berhenti dan lain sebagainya. Ada saja yang ingin menggagalkan. Seperti Israel ini mau bertobat diserang, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Di sini apa langkah yang kedua, ya. Mendapat serangan, mendapat apapun, ya. Langkah kedua di sini yang dilakukan oleh Samuel dan bangsa Israel, ya. Yang kedua di sini dikatakan jangan berhenti berseru kepada Tuhan, ya. Jadi ada yang ingin menggagalkan, tapi jangan berhenti berseru. Kalau Israel berseru tidak ada pertolongan, ya. Waktu berdoa, berpuasa, dikatakan jangan berhenti berseru kepada Tuhan, ya. Ini dapat kita baca di dalam 1 Samuel 7 ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Israel berkata kepada Samuel, janganlah berhenti berseru untuk kami kepada Tuhan, ya, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari orang Filistin itu, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Israel dan Samuel terus berdoa, terus berseru, tidak ada hentinya, ya. Apa yang dilakukan Tuhan di dalam membela orang Israel ini, ya? Apa? Israel berseru, Samuel berseru pada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan, ya? Di sini yang pertama, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, ya. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 10, ya, Ibu Bapak bisa baca, ya, di rumah masing-masing, tidak saya baca di sini. Intinya di mana Israel kalahkan Filistin tidak dengan pasukan yang besar, tetapi dengan kuasa Tuhan yang besar, ya, saat Samuel berseru kepada Tuhan, ya. Peperangan itu di masa dulu, di masa sekarang, konvensional maupun zaman hari ini, ya, semua dengan pasukan yang besar, ya. Tetapi Israel kalahkan Filistin pada saat zaman Samuel ini tidak dengan pasukan yang besar, tetapi Alkitab menyebut dengan kuasa Tuhan yang besar, ya. Saat Samuel berseru pada Tuhan dengan mengguntur, ya, orang Filistin pada saat itu, kuasa Tuhan luar biasa sehingga Filistin boleh dikalahkan, ya. Yang kedua, Ibu Bapak, di sini Tuhan menunjukkan tidak hanya Tuhan yang maha besar, tapi Tuhan itu penuh kasih, ya. Di sini kita lihat, kita pelajari Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya pada Israel saat mereka masih dalam proses pertobatan, ya. Sedang mau bertobat, Tuhan tolong, ya. Proses ini baru berlangsung, Tuhan tolong. Tuhan tahu hati mereka sehingga menolongnya, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga. Di sini dituliskan, ya, jangan lupa mengucap syukur dan mengingat akan pertolongan Tuhan, ya. Jadi
intinya tadi yang pertama itu Israel itu di dalam penindasan, ya, di dalam masalah persoalan ditindas, dijajah Filistin 20 tahun. Kemudian mereka berusaha untuk merdeka, ya. Yang pertama dikatakan tadi kan di mana Israel pada waktu itu ya diserukan untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat. Yang kedua, jangan berhenti ya berseru kepada Tuhan ya, dan Tuhan tolong dengan luar biasa ya. Sekarang masalahnya setelah Tuhan tolong ya, apa yang dilakukan Israel? Apa yang dilakukan Samuel pada waktu itu? Ya, apa yang saudara dan saya lakukan kalau sudah ditolong Tuhan? Ya, ini seringkali kadang-kadang lupa ya. Orang minta tolong, setelah ditolong, oh terima kasih aja enggak, ya. Tapi tidak demikian dengan Samuel dan bangsa Israel, ya. Jadi langkah yang ketiga, jangan lupa mengucap syukur dan mengingat akan pertolongan Tuhan, ya. Jadi kalau sudah ditolong, jangan lupa mengucap syukur pada Tuhan, ya, dan mengingat selalu pertolongan Tuhan, ya. Setelah Tuhan membebaskan Israel dengan mengalahkan orang Filistin, maka Samuel membuat tugu peringatan, ya. Tugu peringatan. Mungkin sekarang dikatakan orang buat prasasti, ya. Membuat peringatan, tugu prasasti, ya. Mungkin kalau hari ini yang meresmikan presiden, yang tanda tangan Pak Jokowi, kan gitu. Yang meresmikan wali kota, ya, yang tanda tangan wali kota. Tugu peringatan. Pada waktu itu Samuel membuat tugu peringatan, ya, yang dinamai dengan Ebenezer, ya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. 1 Samuel 7 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan, ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, ya. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Jadi Samuel membuat tugu peringatan antara Mispa dan Yesana, ya. Mungkin kalau di sini ya kemarin ya tanggal 10 November itu Hari Pahlawan. Mendirikan apa? Sebagai tugu peringatan, ya. Di kilometer 0 sana, depan kantor gubernur ada namanya Tugu Pahlawan, ya. Tugu ini memperingati Hari Pahlawan di mana perjuangan arek-arek Surabaya dan sekitarnya mengusir penjajah pada saat itu, sehingga didirikanlah Tugu Pahlawan yang menjulang tinggi di dekat Pasar Turi sana, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, banyak sekali pertolongan Tuhan bagi saudara dan bagi saya, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya. Samuel memberi pelajaran juga kepada kita, ya, supaya kita ini selalu ingat akan pertolongan Tuhan, ya. Selalu ingat akan pertolongan Tuhan pada kita, ya. Siapa yang tidak pernah ditolong Tuhan, ya, coba angkat tangan, ya. Saya tidak bisa melihat, tetapi saudara angkat tangan. Ada? Saya kira tidak, ya. Semua kita pernah ditolong Tuhan, ya. Pernah ditolong Tuhan, ya. Apakah kita masih selalu ingat, ya? Apakah selalu ingat dan ucapkan syukur pada Tuhan atas kasih dan pertolongannya, ya. Mungkin pertolongan Tuhan itu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau hari ini, atau kemarin, ya. Samuel memberi pelajaran bagi saudara dan saya, khususnya Jemaat Bethesda Gateway, di mana hari ini kita memperingati ulang tahun dengan tema Ebenezer, supaya kita mengingat benar apa pertolongan Tuhan bagi kita semuanya, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya, pertolongan apa? Ya, mungkin kalau kita telaah banyak sekali, ya, sangat banyak atas kesehatan kita, mungkin, ya. Pandemi COVID ini begitu dahsyat, ya, dan
banyak korban-korban berjatuhan, ya. Bahkan di seluruh dunia sudah bilangan sudah juta, ya. Kalau sampai saat ini kita sehat, ya, ini adalah pertolongan Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan, ya. Selanjutnya, kalau saudara dan saya bangun pagi masih bisa bernafas, ya. Masih bisa bernafas. Hirup oksigen gratis adalah berkat Tuhan, ya. Saudara bangun masih bisa bernafas, itu adalah berkat Tuhan. Ya, saya dengar Ibu Bapak yang kasih Tuhan, sewa ventilator. Zaman Covid ini kan sering orang berhubungan dengan ventilator. Sewa ventilator untuk menghirup oksigen, ya. Di salah satu rumah sakit di Surabaya, kabarnya 100 juta satu hari, ya. Kalau saudara dan saya bisa menghirup dengan paru-paru kita oksigen gratis, ini adalah berkat Tuhan, ya. Berkat Tuhan yang luar biasa. Kita mesti ingat ini adalah berkat Tuhan, ya. Ebenezer. Kita tancapkan tugu, oh ya, ini berkat Tuhan, mengucap syukur, ya. Atas keluarga kita mungkin, ya. Kalau saudara dan saya sekeluarga bisa hidup rukun, berbahagia, bisa bercanda, ya, bisa pergi bersama, makan bersama, ya, bersama diskusi, bisa gojekan, ya. Ini adalah berkat Tuhan. Kita harus mengucap syukur, ya, kepada Tuhan. Tandai, oh Tuhan itu baik, kan gitu, ya. Kemudian atas pekerjaan, ya. Kalau saudara dan saya mendapatkan pekerjaan sampai hari ini, ya, ini adalah berkat Tuhan, ya. Di sana sini pengangguran begitu banyak, tapi kalau kita sampai hari ini ada pekerjaan, ya, adalah berkat Tuhan, ya. Kemudian apalagi saya catat, ya, atas penyelesaian, mungkin ada persoalan berat, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan pelayanan, ya. Kalau persoalan ini bisa diselesaikan, ini juga adalah berkat Tuhan, ya. Atau atas penghiburan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami masalah persoalan keluarga sakit, mungkin ada keluarga meninggal, ataupun masalah persoalan yang berat. Tuhan hiburkan kita, Tuhan kuatkan kita. Ini adalah berkat Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang kasih Tuhan, berkat Tuhan tidak harus diukur dengan sesuatu yang spektakuler. Wah, dapat undian mungkin 100 miliar. Oh, dapat mobil, ya, dapat apa. Tidak sampai begitu. Saudara bisa bernafas saja. Ini adalah berkat Tuhan, ya. Jadi jangan kita merasa, oh aku tidak diberkati Tuhan, ya. Tuhan memberkati saudara dan saya setiap hari kehidupan kita. Setiap nafas yang kita hirup dan bisa keluarkan, itu adalah berkat Tuhan, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ada teman saya yang saat ini sudah almarhum, ya. Dia kena penyakit kalau tidak salah namanya emfisema, ya. Kalau kumat, dia bisa menghirup udara, hirup bisa, mengeluarkan tidak bisa. Sengsara enggak? Sengsara, ya. Bisa menghirup, kalau enggak coba sekarang. Saudara hirup udara, kemudian jangan keluarkan. Hitung sampai berapa, 1, 2, sampai 1000 kuat? Enggak kuat, ya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ini adalah pelajaran bagi saudara dan saya semuanya. Khususnya bagi gereja kita, ya. Masihkah kita ingat dan ucapkan syukur pada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan tadi, ya. Gereja kita hari ini ulang tahun yang ke-17, Ibu Bapak, ya. 17 tahun sudah Tuhan dirikan gerejanya di Gateway, ya. Dimulai dengan 0, ya. Tepatnya 9 November 2003, ya. Ibu Bapak kasih Tuhan, kita harus mengucap syukur Tuhan mendirikan gerejanya, ya. Tuhan mendirikan gerejanya. Tuhan utus saya dengan beberapa teman-teman untuk hijrah ke Gateway yang notabene jauh dari rumah saya, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Oleh karena itu Tuhan berikan tema pada hari ini di ulang tahun adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, ya.
Ya, dimulai dengan kecil dengan beberapa orang yang dari Surabaya waktu itu tidak sampai 30 orang. Itu pun kemudian mereka kembali ke habitatnya, ke Surabaya. Tuhan kirimkan saudara satu-satu jemaat dikirimkan ke sini, tidak tahu dari mana, kita tidak pasang iklan. Kirimkan pemain musik, kirimkan WL, singer, kirimkan guru sekolah minggu, ya. Sehingga gereja kita sampai hari ini itu karena pertolongan Tuhan, ya. Tuhan lengkapi organisasi gereja ini dan terus progresif, terus mungkin berganti orang. Dan Ibu Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya. Mari saudara dan saya ingat akan pertolongan Tuhan, ya. Hari ini kita memperingati hari kelahiran, hari berdirinya gereja kita. Kita mengucap syukur. Dan setiap hari kita mengucap syukur. Setiap hari ada masalah persoalan, Tuhan selesaikan. Sampai hari ini dan sampai kapanpun Tuhan akan backup gereja kita, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita ucapkan syukur setiap hari, setiap saat atas Tuhan yang sudah menolong kita, menyelesaikan persoalan kita, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Setiap organisasi punya masalah persoalan, demikian gereja kita, ya. Secara pribadi, secara organisasi, secara apapun, ya. Ada dinamika yang luar biasa, ya. Dinamika yang luar biasa. Tetapi yang saya tahu, Tuhan itu selalu menolong, menyelesaikan persoalan kita, ya. Oleh karena itu kepada seluruh jemaat, ya, kepada seluruh rekan sepelayanan, ya, kepada siapapun, ya, baik rekan, baik keluarga juga, ya. Saya selaku gembala, juga selaku pribadi dan atas nama juga keluarga, mengucapkan terima kasih, ya, atas doa dan kerjasamanya, ya, di dalam pelayanan. Kami tidak bisa melayani sendiri, ya. Gembala tanpa jemaat bukan gembala namanya, ya. Jemaat tanpa gembala juga tidak bagus. Jadi ada kerjasama antara gembala jemaat dengan rekan-rekan sepelayanan, ya. Apakah itu koordinator atau sekolah minggu atau terima tamu, apapun, semuanya adalah tubuh Kristus, ya. Kita tidak bisa pisahkan, kita adalah satu, ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Tetap doakan kami, doakan rekan-rekan sepelayanan kami, sehingga kami terus kuat melayani Tuhan sampai kapanpun, ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan kepada kita semuanya, kita ucapkan juga mungkin di rumah masing-masing, ya, happy birthday, happy anniversary, ya, GBI Gateway, ya, yang ke-17, ya. Oleh karena itu mari kita tetap bersukacita, tetap semangat, ya, sehingga kita boleh terus melayani Tuhan sampai kapanpun, ya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala firman-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Menolong kami. Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan tidak hanya sampai hari ini, tapi sampai kapanpun kiranya Engkau menyertai dan menolong kami. Bagi kami semuanya bersama jemaat, biarlah kami selalu ingat akan pertolongan Tuhan. Baik bagi gereja-Mu, baik secara pribadi, kami boleh ingat dan kami boleh tancapkan tugu-tugu peringatan itu. Tuhan menolong, ya. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, memberkati gereja-Mu Tuhan. Yang sudah berusia 17 tahun, kiranya makin dewasa, baik boleh bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita boleh bersuka cita, ya, memuji muliakan Tuhan dalam ibadah anniversary dari gereja kita. Tak terasa 17 tahun sudah gereja kita boleh didirikan oleh Tuhan Yesus, ya. Masalah persoalan kita lalui bersama, kita tahu bahwa sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita, ya. Makanya temanya Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan tetap menolong kita dan kita percaya sampai kapanpun Tuhan menolong kita, ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, kita celebration bersama, walau di rumah masing-masing masih online, ya. Saya di sini, Ibu Bapak di rumah masing-masing. Mari siapkan roti, kue, wetar, lilin masing-masing di rumah masing-masing. Kita akan prosesi, ya, prosesi ulang tahun yang 17 pada hari ini, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan lagu atau pujian Happy Birthday, ya. Haleluya.
sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Shalom. 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 Nanti dari FC 1. Kami dari FC 2. FC 3. Kami mewakili dari keluarga besar FC 4. Saya dari FC 5. FC kita mengucapkan Kami dari FC 7. kami FC 8. Kami selaku koordinator FC. Kami dari tim worship leader dan worship singer. Kami dari YOC Solid. Mengucapkan. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy anniversary to GPI Gateway yang ke-17. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun Gereja Bethesda Indonesia Gateway. Ngaturaken sugeng ambawarsa ingkang 17 taun kagem Bethesda Gateway Indonesia. 教会 Bethesda Gateway 的四季，随生日快乐！ 사랑하는 KB Gateway 생일 축하합니다. 생일 축하해. Happy birthday Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. KBI Gateway yang ke-17. Gereja Bethesda Gateway yang ke-17 tahun. Gereja Bethesda Indonesia. Gereja Bethesda Indonesia Gateway. Gereja Bethesda Indonesia Gateway yang ke-17. Setiap pertambahan umur selalu dibarengi dengan sukacita dan kegembiraan. Seringkali dikaitkan dengan berkat dan kesempatan. Tidak jarang dikaitkan dengan kedewasaan. Marilah kita merayakannya dengan sukacita dan kegembiraan. Semoga semakin maju di dalam Tuhan. Semoga lebih berdampak lagi dan menjadi berkat bagi semuanya. Semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga semakin luar biasa. Semakin menjadi berkat. Biarlah kita tetap semangat untuk menuju kejayaan dan kesuksesan. Tetap semangat melayani dan menjadi berkat untuk semuanya. Amin. Yeay! Semoga dengan bertambahnya usia, Gereja Bethesda Indonesia Gateway menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan menjadi berkat bagi semua orang. Semoga selalu diberkati Tuhan, semakin sukses, dan menjadi gereja yang berdampak bagi banyak orang. Pokoknya mantap deh. Semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga semakin bertumbuh Dan menjadi berkat bagi dunia. Semoga semakin maju di dalam Tuhan dan selalu menjadi berkat buat kita semua. Gereja semakin diberkati Tuhan dan senantiasa menjadi berkat bagi jemaat dan orang-orang di sekitarnya. Semoga tetap semangat di dalam pelayanan. Semoga gereja ini selalu diberkati oleh Tuhan dan juga dapat menjadi terang bagi semuanya. Tetap semangat dan tetap luar biasa. Semoga semakin bertumbuhnya generasi muda yang kreatif dan inovatif dan menjadi berkat-berkat bagi jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan memberkati dan semakin maju. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan bisa menjadi contoh bagi gereja-gereja lainnya. Terus maju dan semakin berdampak bagi jemaat dan masyarakat lingkungan sekitar. Makin diberkati dan jadi berkat buat jemaat dan orang-orang di sekitar gereja. Musik! Semoga semakin diberkati Tuhan dan berdampak bagi semua orang. Yeay! Semoga menjadi luar biasa, semakin bertumbuh, semakin jadi berkat dan semakin oke. Semoga semakin bertambah umur, semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati jemaat dan juga lingkungan sekitar Waru, serta tetap semangat terus untuk melayani Tuhan. Kiranya
dengan bertambah usia semakin sukses dan semakin diberkati. Biarlah kiranya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi selamat ulang tahun GBI Gateway. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bu Bapak, kita baru saja mendengarkan bersama ucapan dari perwakilan jemaat, dari FC, dari JK, dari Youth Sulit, ya dari siapapun para aktivis. Puji Tuhan, ya. Saya selaku gembala dan selaku pribadi mengucapkan terima kasih, ya, karena Ibu Bapak semuanya adalah ya saudara dalam Tuhan, ya, dalam Yesus kita bersaudara, ya. Ibu Bapak, mari kita juga mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan, ya. Hanya oleh karena Tuhan saja gereja ini boleh berdiri sampai hari ini, ya. Dan saya yakin kalau Tuhan yang mendirikan sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, ya, gereja kita boleh tetap eksis dan bahkan terus bertumbuh, ya, baik dalam kualitas maupun kuantitas, ya. Bapak sudah dikasih Tuhan, ya. Sedikit pengumuman tambahan bahwa dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-17, gereja mempersiapkan souvenir, ya, souvenir cantik, ya. Di mana Ibu Bapak kemarin diumumkan sampai tanggal 15. Tetapi mulai kesempatan ini, ya, kita sedikit mundurkan bisa sampai tanggal 22. Tetapi sekali lagi jumlahnya terbatas. Jadi mana yang dahulu tanggal 22 atau habis. Oleh karena itu, ya segera ambil di gereja di hari kerja dan jam kerja, ya, dengan membawa fotokopi KTP atau membawa KTP. Nanti difoto di gereja, ya. Keperluan kecuali souvenir, kita kumpulkan KTP untuk mengurus surat SK Dirjen untuk gereja kita, ya. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Mari Ibu Bapak kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah anniversary pada hari ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih kehadapan hadirat-Mu, Bapa yang dalam kerajaan surga. Kau telah pimpin ibadah dalam rangka ulang tahun gereja-Mu yang ke-17 pada hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu, pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Tuhan memelihara gereja-Mu, Tuhan. Kami percaya tidak sampai hari ini saja, tetapi sampai kapanpun, sampai Tuhan datang. Gereja
Bethesda Gateway boleh tetap eksis Tuhan. Terus bertumbuh, baik Tuhan Yesus secara kualitas maupun secara kuantitas Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu, teman-teman aktivis, para diaken, dan seluruh Tuhan komponen yang ada di Bethesda Gateway, Tuhan memberkati. Mereka sudah berjerih lelah untuk terus melayani Tuhan, mencari jiwa, memelihara jiwa. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas gerejamu, mulai ibadah raya, sekolah minggu, solid, YOC, dewasa muda, FC, dan seluruh kebaktian-kebaktian yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih, memberkati juga bangsa dan negara kami. Kiranya boleh segera lalu dari pandemi ini, dan kami boleh kembali untuk beribadah bersama di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Engkau menyertai kami sampai kapanpun. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan, kiranya turunkanlah berkat-Mu untuk kami semuanya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dalam memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.